Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maula Asrofi akan mempresentasikan tentang asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengertian asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait proses hasil belajar peserta didik guna mengukur tingkat pemahaman dan perkembangan peserta didik di sekolah. Asesmen pembelajaran bertujuan untuk memberikan penilaian terkait kemampuan, kinerja, pencapaian individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Di antaranya valid, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang benar terkait pencapaian peserta didik. Kemudian reliable, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya. Kemudian adil, yaitu pelaksanaan asesmen tidak merugikan peserta didik. Selanjutnya itu fleksibel, yaitu pelaksanaan asesmen sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu otentik, yaitu fokus asesmen terdapat pada capaian belajar peserta didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu terintegrasi, yaitu pelaksanaan asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dapat menghasilkan umpan balik untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu teknik dan instrumen asesmen. Yang pertama, teknik asesmen. Yang pertama diantaranya itu observasi, penilaian kinerja atau performa, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Selanjutnya itu instrumen asesmen. Yang pertama rubrik, yaitu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua, checklist, berisi daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Selanjutnya yang ketiga, catatan anekdotal, yaitu berisi catatan singkat dari hasil observasi yang berfokus pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis atas observasi yang dilakukan. Selanjutnya yang keempat, grafik perkembangan, itu menggambarkan tahap perkembangan belajar. Selanjutnya itu ada macam-macam asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka. Asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen awal, diagnostik, adalah asesmen yang digunakan guru untuk lebih memahami apa yang sudah diketahui siswa tentang suatu topik ketika diajukan sebelum dimulai pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif, merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar dan kesulitan yang dihadapi peserta didik serta perkembangan peserta didik, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, serta untuk pengawasan dan perbaikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran atau semua materi pembelajaran selesai untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu ada pemanfaatan hasil asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka. Menurut Anizar dan Sardin menyatakan, pemanfaatan hasil penilaian dalam kurikulum Merdeka belajar mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama feedback kepada siswa, kedua evaluasi program pembelajaran, ketiga evaluasi guru, 4 evaluasi sekolah, dan kelima penentuan kelulusan siswa. Selanjutnya itu pembelajaran PAI dan budi pekerti di sekolah menengah ke atas. 1. Pengertian pembelajaran PAI dan budi pekerti. Secara khusus, pendidikan agama Islam merupakan suatu proses perencanaan yang sistematis dan menyeluruh dalam melakukan pentransferan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik
Nilai-nilai keagamaan yang dimaksud tersebut bersumber dari asas pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang bertujuan untuk membentuk perilaku peserta didik menjadi muslim yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran PAI dan budi pekerti. Adapun tujuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu yang pertama, peserta didik diberikan bimbingan agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, serta kasih sayang dan toleran sebagai landasan hidup. Kedua, peserta didik dibentuk untuk menjadi pribadi yang baik dalam memahami prinsip-prinsip agama Islam. Yang ketiga, peserta didik dibimbing agar dapat menerapkan prinsip agama Islam dalam berpikir dengan benar, tepat dan arif sehingga dapat menyimpulkan sesuatu dan dapat mengambil keputusan. Keempat, membangun kemampuan nalar kritis peserta didik dalam hal menganalisis perbedaan pendapat agar dapat berperilaku moderat dan terhindar dari radikalisme ataupun liberalisme. Kelima, peserta didik dibimbing untuk menyayangi lingkungan sekitar dan bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan begitu, peserta didik dapat aktif dalam melestarikan dan merawat lingkungan. Keenam, peserta didik dibentuk agar menjunjung tinggi nilai persatuan sehingga dapat memperkuat tali persaudaraan kemanusiaan, seagama, serta sebangsa dan senegara. Dan yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran PAI dan budi pekerti. Berikut karakteristik pembelajaran PAI dan budi pekerti. Di antaranya itu ada Al-Quran dan Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah